Program yang diusung oleh tim saya sering tidak berjalan dengan baik. Saya sebaiknya Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Khusus dari kami untuk kamu yang mau masuk SPMBPKN STAN. Gimana? Sudah sejauh mana persiapanmu untuk menghadapi SPMBPKN STAN? Kali ini kami dari channel Lanjut Kemana akan membahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Apa saja? Ini dia. Nomor 1. Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Tiba-tiba pimpinan Anda menelpon dan Anda kesulitan untuk menjawab panggilan tersebut. Maka sikap Anda: A. Marah pada orang yang ada di dekat Anda. B. Menggerutu. C. Biasa saja. D. Turun dari kendaraan umum. Atau E. Bersabar. Jawaban yang tepat adalah E. Bersabar. Ini dia pembahasannya. E poinnya 5, C poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1. Kenapa kamu harus bersabar di saat kondisi seperti ini? Karena kendaraan umum itu tempat umum yang ada berbagai macam jenis orang di dalamnya. Sehingga kalaupun kamu mau marah, kamu marah pada saat dan tempat yang kurang tepat. Oke, selanjutnya nomor 2. Seringkali saya dinilai sebagai orang yang oleh rekan-rekan kerja di kantor. A. Memiliki ketekunan dan melakukan pekerjaan rutin. B. Kurang tekun dalam apapun. C. Tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu. D. Mudah bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan. Atau E. Sering marah terhadap pekerjaan yang tidak beres. Jawaban yang tepat adalah A. Memiliki ketekunan dan melakukan pekerjaan rutin. Ini dia pembahasannya. A skornya 5 karena jika rekan-rekan menilai Anda memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin, maka jangan sombong. Setelah itu tetap mempertahankan kinerja atau lebih baik lagi. Jadi untuk yang A itu nilainya 5. Diharapkan kamu ketika bekerja di kantor akan memiliki sikap seperti yang A. Dan ketika kamu sudah memiliki sifat A, kamu tidak boleh sombong dan diharapkan mempertahankan kinerja atau bahkan lebih baik lagi. Selanjutnya B. B itu poinnya 1. Karena sikap B yang kurang tekun dalam hal apapun mendapat penilaian oleh rekan-rekan kerja merupakan peringatan awal bahwa Anda harus memperbaiki diri. Selanjutnya C. Poinnya 4. Mendapat penilaian tekun oleh rekan-rekan kerja artinya sudah baik. Setelah itu tingkatkan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan rutin. Selanjutnya D. Skornya 3. Bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan akan berangsur pudar jika Anda mengerjakannya secara rutin dan tekun. Selanjutnya E. Yaitu skornya 2. Sikap sering marah kurang tepat, apalagi saat pekerjaan tidak beres. Sebaiknya lakukan evaluasi menyeluruh daripada mesti marah-marah. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 2 adalah A. Selanjutnya nomor 3. Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang. Sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Maka Anda akan A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. B. Merasa takut. C. Bekerja seperti biasa. D. Menerima dengan berat hati. Atau E. Menyiapkan alasan apabila tidak tuntas. Jawaban yang tepat apa nih kira-kira teman-teman? Kalau kamu tahu jawabannya, silahkan tulis di komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Ini dia pembahasannya. A poinnya 5, C poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan E poinnya 1. Oke, nomor 3 itu A poinnya 5 karena diharapkan ketika kamu nanti bekerja di kantor atau menjadi PNS di sebuah instansi, apapun pekerjaan kamu akan melakukannya dengan tekun. Sehingga kamu ketika diberikan pekerjaan baru merasa tertantang untuk mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya nomor 4.
dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Ini dia pembahasannya. Pertama itu soalnya adalah dalam suatu pengurusan administrasi, ternyata banyak yang memungut uang di luar hal tersebut, padahal tidak boleh. Nah, sikap yang tepat adalah A. Skornya 1 karena ketika kamu ikut melakukan tindakan tersebut menandakan kamu itu bukan pribadi yang baik. B. Skornya 5. Kenapa? Menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip. Jadi, ketika kamu melihat rekan-rekan kerja kamu melakukan hal tersebut tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu pribadi yang baik dan memiliki prinsip yang teguh. Selanjutnya, C. Skornya 2. Alasan gaji kecil tidak dapat dibenarkan. Uang tambahan yang Anda dapatkan berasal dari sumber yang tidak baik. Ya, benar. Kenapa yang C itu skornya 2? Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga bisa mendapatkan tambahan uang bukan dari hal tersebut saja, tapi bisa dari hal lainnya. Carilah sampingan dengan baik sehingga rezeki yang didapatkan berkah. Selanjutnya, D. Skornya 4. Terkadang berawal dari solidaritas, Anda bisa menyelami atas dasar apa rekan-rekan kerja melakukan hal itu. Barulah ambil cara agar bisa menyadarkan rekan-rekan Anda meninggalkan hal yang tidak baik itu. Namun bukan berarti tindakan ini tanpa resiko jika Anda tidak mampu mengendalikan diri karena Anda bisa terjerumus. Maksudnya di sini adalah solidaritas yang baik itu bukan berarti kamu harus melakukan hal yang sama seperti teman-teman kamu. Bisa saja kamu menasihati mereka supaya tidak melakukan hal tersebut. Tapi jika kamu mau melakukan hal tersebut karena dasar solidaritas atau karena untuk menasihati mereka, bisa. Tapi hati-hati karena kamu bisa saja terjerumus dan tidak bisa lepas dari hal tersebut. Selanjutnya, E. Skornya 3. Usaha agar tidak melakukan hal tersebut sudah baik, namun kuatkan hati agar tidak tergoda. Oke, selanjutnya nomor 5. Program yang diusung oleh tim saya sering tidak berjalan dengan baik. Saya sebaiknya A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. B. Tetap berpikir positif walau hanya dengan berdiam diri saja. C. Pura-pura tidak paham masalahnya. D. Menyarankan agar melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan. Atau E. Menyarankan agar beberapa rekan tim diganti saja karena selalu tidak beres. Jawaban yang tepat adalah A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. Ini dia pembahasannya. A. Poinnya 5, D. Poinnya 4, B. Poinnya 3, C. Poinnya 2, E. Poinnya 1. Jika kamu tidak sependapat dengan pembahasan di soal nomor 5 karena tidak dijabarkan satu-satu supaya kamu bisa menganalisis sendiri apakah benar jawabannya atau tidak. Jika memang tidak sependapat, tulis di kolom komentar. Nanti akan ada jawaban oleh kami untuk membahas soal ini. Oke, selanjutnya nomor 6. Bagaimana sikap Anda jika diminta melakukan investigasi ke tempat yang Anda sama sekali belum pernah datangi? A. Mundur. B. Menolaknya secara tegas. C. Meminta pertimbangan ulang. D. Antusias. Atau E. Menyanggupinya dengan sedikit ragu. Jawaban yang tepat adalah D. Antusias. Ini dia pembahasannya. D poinnya 5, E poinnya 4, C poinnya 3, B poinnya 2, A poinnya 1. Jawaban yang tepat itu D, karena D poinnya 5. Sebabnya itu, ketika kamu diminta melakukan investigasi ke tempat yang kamu sama sekali belum pernah datangi, kamu harus antusias, berpikir positif, karena mungkin di sana kamu akan dapat pengalaman lebih banyak dibandingkan dengan rekan-rekan kerja kamu yang tidak ditugaskan ke tempat tersebut. Jadi,
Jadilah pribadi yang positif, selalu berpikiran positif agar dapat manfaatnya dengan baik. Oke, selanjutnya. Nomor 7. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal tersebut tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Atau E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal tersebut tidak baik. Ini dia pembahasannya. Ini soalnya, ketika kamu mengetahui atasan kamu atau teman sekantor melakukan rekayasa laporan keuangan, sikap kamu sebaiknya A itu skornya 3, diam adalah tindakan dalam tingkatan paling rendah. B, skornya 1, menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar, semakin lama akan membuat Anda juga akan terdorong melakukannya. C, skornya 5, menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip. D, skornya 4, masih ada hal dilengkapi sebelum melaporkan, yaitu adanya bukti, maka termasuk fitnah. Karena ketika kamu mau melaporkan hal tersebut, kamu harus memiliki bukti yang kuat. Jika tidak, maka termasuk fitnah dan kamu akan bisa dituntut balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Selanjutnya, E itu skornya 2. Mengetahui hal yang tidak baik apalagi terjadi di banyak tempat merupakan tindakan permisif. Selanjutnya, nomor 8. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelpon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda A. Segera kembali ke rumah. B. Memohon maaf dan minta izin narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. C. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. D. Kembali setelah wawancara selesai. Atau E. Menelpon meminta kerabat mengurusinya dahulu. Jawaban yang tepat adalah B. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. Ini dia pembahasannya. B poinnya 5, D poinnya 4, C poinnya 3, A poinnya 2, E poinnya 1. Kalau kamu mengalami situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan kira-kira? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, nomor 9. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan di kantor, biasanya saya akan A. Melakukan pekerjaan selanjutnya, apalagi melihat rekan-rekan saya belum selesai mengerjakan pekerjaannya. Pasti saya akan menawarkan bantuan ke mereka. B. Istirahat dulu. Hal itu biasa dilakukan agar tetap bugar dalam bekerja. C. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. D. Mengakses situasi jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya. Atau E. Membaca koran terbitan hari ini agar update. Jawaban yang tepat adalah C. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. Ini dia pembahasannya. A. Skornya 4, menunjukkan pribadi yang tekun. B. Skornya 3, istirahat diperlukan di sela-sela jam kerja, namun ada waktu istirahat yang sudah ditentukan oleh kantor. C. Skornya 5, menunjukkan pribadi yang tekun bekerja, teliti dan bertanggung jawab. Lebih baik melakukan evaluasi setelah selesai mengerjakan suatu pekerjaan daripada harus mengerjakannya berulang-ulang kali karena ada kesalahan. D. Skornya 1, urusan pribadi sebaiknya dikerjakan di luar jam kerja, tentunya dengan tidak menggunakan fasilitas kantor. E. Skornya 2, update berita adalah hal yang wajar, namun sebaiknya tidak dilakukan pada saat jam kerja. Selanjutnya, nomor 10. Ketika hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba motor yang Anda parkir di depan rumah hilang. Sikap Anda A. Melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan. B. Meminta kerabat dan para tetangga untuk mencarinya. C. Membiarkan polisi yang mengurusnya. D. Tetap berangkat ke kantor karena itu lebih penting. E. Berangkat ke kantor dengan pikiran tak karuan. Jawaban yang tepat adalah A. Melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan. Ini dia pembahasannya.
A poinnya 5, C poinnya 4, E poinnya 3, B poinnya 2, dan D poinnya 1. Oke, gimana? Menarik bukan? Sangat bermanfaat, dan tentunya kamu semakin banyak referensi untuk melakukan latihan soal. Jika kamu belum paham tentang soal-soal tersebut setelah menyaksikan video ini, silahkan kunjungi website bimbelcpns.net untuk informasi bimbel CPNS, atau kunjungi bimbelkedinasan.com untuk informasi bimbel kedinasan, dan newton6.com untuk informasi bimbel STAN. Silahkan hubungi nomor CS kami. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start, persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Dan untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Buka Instagram bimbingan kedinasan atau media sosial kami yang lainnya. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di bimbingan kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram bimbingan kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klien voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana.